Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita pada pertemuan kali ini masih dalam materi statistika dengan submaterinya adalah ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah sembarang ukuran atau sembarang nilai yang menunjukkan pusat dari segugus data, di mana data tersebut diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi, sebuah data itu memiliki karakteristik memusat ke sebuah nilai tertentu, dan itulah disebut sebagai ukuran pemusatan data. Apa saja yang termasuk dalam ukuran pemusatan data? Yang pertama adalah rata hitung atau rata-rata, atau min, atau rata, sering kalian dengar. Yang kedua adalah modus. Yang ketiga adalah median. Pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah ratan hitung atau rata-rata atau rata atau min. Ratan hitung atau rata-rata atau min. Ratan hitung adalah nilai hasil bagi jumlah data dengan banyaknya data. Nah, ratan hitung ini yang akan kita pelajari adalah ratan hitung untuk data kelompok. Ingat ya, untuk data kelompok. Untuk data tunggal kita pelajari di pertemuan lainnya. Untuk data kelompok rumusnya ini, X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi dengan sigma FI. Sigma ini artinya jumlah. Jumlah dari perkalian FI dikali XI dibagi dengan jumlah FI. Keterangannya, FI adalah frekuensi masing-masing kelas dan XI adalah titik tengah. Ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, bagaimana mencari nilai titik tengahnya. Contoh, mayoritas penduduk Dusun Sindang Jaya bermata pencaharian sebagai seorang petani. Pemerintah desa ingin melakukan sensus terhadap usia petani di desanya. Untuk membuat sebuah kebijakan, pemerintah desa memerlukan rata-rata usia petani di desa tersebut. Data usia petani di Dusun Sindang Jaya disajikan dalam tabel berikut. Bantulah pemerintah desa untuk menentukan rata-rata dari usia petani di desanya. Inilah tabel usia petani di desa tersebut. Penyelesaiannya, nah kita buat ulang tabelnya. Ini tabel sesuai soalnya, ditambahkan kolomnya. Kolom pertama adalah titik tengah atau XI, dan kolom kedua adalah FI dikali XI, frekuensi kelas I dikali titik tengahnya. Nah, kita bahas dulu kolom yang pertama, tambahan kolom pertama. XI atau titik tengah, rumusnya adalah batas bawah ditambah batas atas. Batas bawah itu yang mana? Bagian kiri dari kelasnya. Batas atas bagian kanan dari kelasnya. 20 tambah 29 dibagi 2, 49 dibagi 2 sama dengan 24,5. Berlaku untuk seluruh kelas, caranya sama. Ingat, kiri tambah kanan dibagi 2. Kemudian kolom FI dikali XI, frekuensi kelas ke I dikali dengan titik tengahnya. Kelas pertama frekuensinya 16, titik tengahnya 24,5. Jadi 16 kali 24,5 sama dengan 392. Kelas kedua FI-nya 28, titik tengahnya 34,5. Jadi 28 dikali 34,5 sama dengan 966. Selesai menghitung semua kelasnya, di bagian akhir dari kolom ini buatlah bagian lagi. Tulisannya adalah sigma FI dikali XI, artinya penjumlahan dari seluruh hasil ini. Kalian jumlahkan 392 ditambah 966 ditambah 979 ditambah 545, hasilnya 2882. Nah, satu lagi yang tadi sempat tertinggal, di bagian akhir dari frekuensi hitunglah sigma FI-nya. Sigma FI-nya dihitung dengan menjumlahkan seluruh frekuensi FI di sini. 16 tambah 28 ditambah 22 ditambah 10 sama dengan 106. Kalau tabelnya sudah lengkap, kita masukkan ke dalam rumusnya. Rata-rata sama X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Sigma FI dikali XI ini sudah dihitung. 2882 bagi FI-nya 106. Hasilnya adalah 27,188. Ambil sampai 3 angka di belakang koma. Kenapa? Standarnya kita harus membulatkan sampai 2 angka di belakang koma. Maka untuk membulatkan 2 angka di belakang koma, kita harus ambil 3 angka di belakang koma. Dibulatkan. Angka belakangnya ada 8. 8 itu lebih dari 5. Kalau lebih dari 5, maka ini bertambah 1 ke depan. 8 ini dihapus, tapi di depannya bertambah jadi 1. Tambah 1, tadinya 8, tambah 1 jadi 9. Jadi dibulatkan menjadi 27,19. Karena ini berkaitan dengan usia, maka kita bulatkan kembali jawabannya. Usianya adalah dibulatkan ke
Jadi tidak ada angka di belakang koma. Jadi angka bulatnya saja yang kita ambil, yaitu 27. Jadi rata-rata usia petani di Dusun Sindang Jaya adalah 27 tahun. Contoh yang kedua, tentukan ratan hitung dari data yang disajikan pada histogram di bawah ini. Nah, inilah histogramnya. Penyelesaiannya. Kita buat tabelnya dalam histogram tersebut. Nah, ini mirip ya seperti kemarin. Kita tulis kelasnya, frekuensinya, tepi bawah, tepi atas. Kemudian cari XI-nya, titik tengahnya, dan frekuensi ke I dikali dengan XI-nya. Kelas pertama frekuensinya 2, bisa dilihat di histogramnya. Kelas kedua 4, kelas ketiga 2, dan kelas keempat 1. Tepi bawah itu yang mana? Bagian kiri dari kakinya, tepi atas bagian kanan dari kaki masing-masing kelasnya. XI-nya adalah tepi atas tambah tepi bawah dibagi 2. 14,5 ditambah 1,5 dibagi 2 adalah 16. 16 bagi 2 8. Begitu pula yang ini 27,5 tambah 14,5 dibagi 2 21. Seterusnya sampai kelas yang terakhir. Kemudian FI dikali XI. FI dapat dari sini 2 dikali XI-nya 8. 2 kali 8 16. Kelas kedua F-nya 4 dikali XI-nya 21 84. Lanjutkan sampai kelas yang terakhir. Kemudian di bagian terakhirnya di bawahnya adalah cari sigma FI dikali XI. Jumlahkan seluruhnya 16 tambah 84 tambah 68 tambah 47. Hasilnya 215. Frekuensinya jangan lupa dijumlahkan juga, sigma F-nya adalah 9, didapat dari 2 tambah 4 tambah 2 tambah 1. Kalau tabel ini sudah lengkap, maka kita cari rata-ratanya, kita masukkan rata-ratanya. X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Sigma FI dikali XI-nya sudah dapat ini 215 dibagi sigma FI-nya 9. Hasilnya 23,888. Ingat, ambil 3 angka di belakang koma, kemudian bulatkan menjadi 2 angka di belakang koma saja. Itu angka 8, lebih dari 5 bukan? Maka ini dihapus angka 8-nya, tapi angka depannya harus ditambah 1. 8 tambah 1 9. Jadi 23,89. Oh, ini tidak dibulatkan 23, Bu, seperti pada contoh sebelumnya. Tidak perlu, karena ini bukan berkaitan dengan usia. Jadi, sampai di sini saja, 23,89. Jadi, rata hitung pada histogram di atas adalah 23,89.